pada video ini kita akan membahas beberapa soal tentang limit tak tentu dan integral tak wajar. Soal pertama, atom karbon 14 melurus secara eksponensial. Massa pada waktu T adalah Mt sama dengan M0 E pangkat KT, di mana M0 adalah massa awal dan K adalah konstanta yang bernilai negatif. Apabila min life M dari atom karbon 14 adalah M sama dengan negatif K dikali integral dari 0 sampai tak hingga dari T E pangkat KT dt, di mana K adalah negatif 0,000121, carilah min life dari atom karbon 14. Nah, kita misalkan dulu integralnya itu I. Jadi kita mau meninjau integralnya dulu. Nah, I itu karena dia batasnya tak hingga, jadi kita menggunakan limit untuk menyelesaikannya. Integral tak hingganya kita ganti A, lalu limit A menuju tak hingga. Nah, kita integralkan menggunakan integral parsial. Tapi gimana cara milih U-nya? Di sini ada rule of thumb yang bisa membantu untuk memilih U yang kita mau. Nah, ingat-ingat lihat T, atau logarithmic, inverse trigonometric, algebraic, trigonometric, dan exponential. Semakin di atas dia, semakin kita prioritaskan dia menjadi U. Jadi karena di sini ada algebraic yaitu T dan eksponensial yaitu E pangkat KT, jadi kita milih U-nya adalah yang di atas yaitu algebraic. Jadi U sama dengan T dan dV sama dengan E pangkat KT dt, V sama dengan seperka E pangkat KT dan DU sama dengan dt. Lalu kita masukkan saja ke rumus integral parsial yang ada batasnya. Nah, di sini karena seperkanya itu konstanta, kita bisa keluarkan jadi seperka kuadrat di sini. Lalu setelah kita hitung batasnya, kita ketemu ini. Dan kita bisa menghitung satu persatu ya, karena ini limitnya ada, dia dipisah sama negatif itu. Jadi kita bisa menghitung yang kanan dulu atau yang kiri dulu. Nah, karena K-nya negatif, yang suku yang kanan ini, E pangkat negatif tak hingga. Suatu konstanta pangkat negatif tak hingga berarti dia semakin mendekati ke 0. Jadi dia 0 dan E pangkat 0 itu 1. Jadi negatif seperka kuadrat. Lalu yang biru, karena dia K-nya negatif, jadinya E pangkat negatif tak hingga kan 0. Terus A dia kan tak hingga, jadi tak hingga dikali 0. Dan yang ini udah 0. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk lain agar dia hasilnya tak hingga per tak hingga atau 0 per 0 sehingga kita bisa menggunakan L'Hopital. Nah, di sini E ini kita jadikan penyebut dan kita beri tanda negatif di sini. Nah, jadi otomatis kalau kita masukkan A sama dengan tak hingga, jadinya dia karena dia udah diberi tanda negatif dan dikali K yang juga negatif, dia jadinya E pangkat tak hingga, jadinya kan tak hingga, lalu A-nya tak hingga juga, jadi tak hingga per tak hingga. Sekarang kita bisa gunakan L'Hopital. Nah, setelah kita gunakan L'Hopital, kita ketemu bahwa limit tersebut nilainya 0. Kan 1 per tak hingga ya ininya. Ini kan E pangkat tak hingga, lalu dikali negatif, dikali suatu bilangan, jadinya 0. Jadi I sama dengan seperka kuadrat, karena yang ini tadi 0, yang ini tadi negatif seperka kuadrat. Jadi kita hitung M sama dengan negatif K dikali I, lalu kita masukkan saja I-nya tadi seperka kuadrat, lalu kita hitung bahwa M-nya sekitar 8.264,5 tahun. Oke, soal nomor 2. Gunakan comparison theorem untuk menentukan apakah integral berikut konvergen atau divergen. Nah, comparison theorem itu apa? Misal kita punya dua fungsi f dan g. Di mana f dia selalu lebih besar daripada g pada seluruh x lebih dari atau sama dengan a. Misal f ini dia konvergen, maka g-nya juga konvergen karena kita bisa lihat kalau yang di atasnya aja konvergen, pasti yang bawahnya juga konvergen tuh. Dan kalau yang g-nya ini atau yang di bawahnya itu dia divergen, pasti f-nya juga divergen. Nah, integral yang tadi kita pisahkan dulu jadi 0 sampai 1 dan 1 sampai tak hingga. Dan kita tahu bahwa yang integral yang dari 0 sampai 1 dia konvergen karena dia bukan integral tak wajar, jadi konvergen secara otomatis. Nah,
Sekarang yang dari 1 sampai tak hingga dia konvergen atau divergen, kita tentukan menggunakan comparison theorem tadi. Misalkan Gx-nya adalah x per x pangkat 3 plus 1. Kita pilih fx yang paling mudah yaitu x per x pangkat 3. Kita bisa mudah melihat bahwa x per x pangkat 3 lebih besar dari x per x pangkat 3 plus 1. Nah, sekarang untuk menentukan apakah integral fx dari 1 sampai tak hingga itu dia divergen atau konvergen. Nah, di sini ada peraturan yang bisa diingat bahwa kalau kita punya bentuk seperti ini, jadi integral dari 1 sampai tak hingga dari 1 per x pangkat p, kalau pangkatnya itu atau p-nya ini kurang dari atau sama dengan 1, dia akan divergen. Tapi kalau dia nilainya lebih besar dari 1, dia otomatis konvergen. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa dia x-nya lebih besar dari 1 ya, dia nilainya 2. Nah, jadi integral dari fx sampai dari 1 sampai tak hingga dia konvergen. Ini salah harusnya ada tanda integralnya. Nah, sekarang kita tahu bahwa integral ini konvergen karena suku-sukunya tadi dia yang dari 0 sampai 1 dan 1 sampai tak hingga dia juga konvergen. Oke. Nomor 3, apakah volume dari daerah yang dibatasi oleh kurva super X, sumbu X, dan garis X sama dengan 1 yang diputar terhadap sumbu X konvergen? Tentukan nilainya apabila konvergen. Nah, kan kita tahu bahwa tadi integral dari 1 sampai tak hingga dari 1 per X dx itu divergen karena dia P-nya ini kan dia sama dengan 1. Nah, jadi dia otomatis luas daerahnya ini yang di bawahnya ini dia divergen, jadi tidak ada suatu nilai buat nilai daerahnya. Tapi kalau misal luas daerah itu kita putar terhadap sumbu X, apa dia volumenya juga divergen? Kita potong suatu irisan dengan lebar dx dan tinggi 1 per X. Dan kita mendapatkan sebuah cakram dengan volume delta V sama dengan PR kuadrat H, di mana H adalah ketebalan dan R adalah radius. Nah, ketebalan itu tadi delta X dan radiusnya adalah 1 per X. Nah, sekarang volumenya delta V sama dengan pi 1 per X kuadrat dikali delta X. Lalu kita gunakan integral untuk menghitung volume tepatnya. Sekarang jadi integral dari 1 sampai tak hingga dari 1 per X kuadrat. Nah, kita tahu bahwa 1 per X kuadrat dari 1 sampai tak hingga kan integralnya dia konvergen. Jadi setelah kita hitung, ternyata nilai dari integralnya adalah 1. Jadi pi dikali 1 sama dengan pi. Jadi volume dari daerah yang dibatasi 1 per X ini ternyata walaupun dia luasnya dia divergen, kalau kita putar terhadap sumbu X ternyata dia konvergen.